Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana shahra siyama lil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi mujahidin at-tahirin. Amma ba'd. Jemaah yang Ramadan, kembali kita menunaikan sholat tarawih. Maka pada malam hari ini kita akan kembali mengadakan majelis singkat ba'da tarawih, yang mana pada malam hari ini kita akan membahas sebuah hadis di mana ketika Rasulullah sedang bersantai bersama para sahabat, kemudian beliau bertanya kepada para sahabat, "Atadruna mal muflis?" Kata Nabi, "Tahukah kalian siapakah orang yang mengalami bangkrut berat di antara kalian?" Para sahabat menjawab, "Qalu muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Kata sahabat, mereka adalah orang yang tidak memiliki suatu harta apa. Rawahul Muslim, nomor hadis 2581. Maka jawaban para sahabat ini diluruskan oleh Nabi kita. Kata Nabi kita, sesungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala sholatnya, membawa pahala puasa dan zakat, namun ia datang telah mencela si ini dan si itu, menuduh si ini dan si itu, memakan harta si ini dan si itu, menumpahkan darah si ini dan memukul si ini. Maka orang yang diberi dari kebaikannya dan orang ini juga diberi dari kebaikannya, hingga jika semua kebaikannya habis padahal semua dosanya belum habis, diambillah kesalahan-kesalahan orang yang dijaliminya, lalu ditimpakan kepadanya, kemudian ia pun dilemparkan ke dalam neraka. Rawahul Muslim. Dari hadis ini kita mengharapkan bahwasanya 4 bulan haram termasuk Ramadan, hendaklah kita senantiasa memelihara hati kita. Kita bicara hati. Kenapa? Janganlah kita nanti menjadi orang yang bangkrut. Jadi orang yang bangkrut itu kebanyakan pahala liwar banyaknya. Semasa hidup di dunia ia rajin mengerjakan sholat, ia rajin berpuasa, membayar zakat, menunaikan haji, semua dikerjakan, lalu ia mendapat pahala. Maka ketika terjadi kiamat, kemudian ia dibangkitkan dan dipanggil, "Mau kemana kau masuk surga? Kenapa kau mau masuk surga? Aku banyak pahala." Kemudian sebelum ia diproses, maka orang ini diproses semasa hidupnya. Orang yang rajin sholat tapi ia tidak bisa menjaga hati, maksudnya apa? Ia mencela. Nah, makanya sifat mencela ini kadang-kadang kita ada perasa. Janganlah kita itu berbuat cela kepada seseorang daripada kekurangan orang lain. Misalnya apa?
orang yang biasanya mencela dari kekurangan orang lain. Misal berjalan pina miring karena diulu-ulu kamiringan berjalannya itu marahnya mencela daripada kekurangan kehidupan orang lain, itu termasuk. Maka pahala sholatnya akan dipindahkan kepada orang yang dicela. Nih bangkrut itu, uyo kita, Allahu Akbar, buka-buka, anak sembahyang berjamaah, anak tepat waktu sembahyang. Tapi apa hendak pulang sembahyang, tuntung sembahyang, untung kata kawan kalau menjelaskan orang lain. Inilah yang bangkrut. Maka kesempatan di bulan Ramadan ini luar biasa, cuaca panas kadang-kadang membangkitkan emosi kita. Ketika emosi tidak terkontrol, maka hati pun berkata, mencelalah mulut, tidak tertakar lagi kata-kata yang keluar. Inilah yang penting kita jaga. Makanya lebih baik diam di bulan Ramadan. Baik berikan sasaran. Aku bila bangun bila melihat kalau awal ada berucap baik berikan sesekali daripada puasanya rusak. Kesempatan di bulan Ramadan adalah pengosongan apa yang dikosongkan? Dosa-dosa kita. Sayang ibu. Kemudian ada yang datang menghadap Tuhan dengan membawa pahala puasa. Kemudian ketika ditanya mau masuk surga dengan pahala apa, kamu masuk surga pahala puasa. Ada melulu ya Tuhan. Waktu puasa, sebelum bulan puasa, sesudah bulan puasa, katujuh menuduh si anu, menuduh si ini, orang yang kada berucap di padahannya berucap. Orang berucap di padahannya kada berucap, pulang balik nih. Maka pahala puasanya diambil, dijulung lawan orang yang dituduh tadi. Orang ini ranai lagi, bersuara kata apa kata, dibitnah, diada-ada. Umatnya ditadur jangan mahirani, mahirani batal di padahal ada mahirani. Nih, maka pahala puasanya bangkrut, hilang pahala puasanya. Hati-hati kita, uyuh kita puasa yang menahan lapar, menahan haus. Tapi apa? Kita ada bisa otak kita, mata kita ketika melihat otak berpikir, si anu tuh kayak itu aja. Nih, hati-hati. Pahala puasanya akan diambil, tapi ya bagi kontrol puasanya dia ada dapat pahala juga. Namun itu dosanya dosa yang dituduh ke mana? Ambil dijulung lawan orang yang menuduh tadi sudah bangkrut, menyandang dosa orang tua. Kemudian ada lagi yang membawa pahala zakat. Kemana masuk surga? Membawa pahala zakat akan dahulu. Setelah dikoreksi, setelah dicek, ternyata orang ini semasa hidup ketujuh memakan harta tanpa hak. Berdiam-diam memakan harta, artinya mengambil suatu barang atau harta yang bukan miliknya. Nih, maka kita bayar zakat kalau kita nih, zakat fitrah, zakat amal. Dia mengeluarkan zakat harta dengan zakat fitrah. Bapak halal, tapi apa akibatnya? Ternyata di dalam kehidupan kita ada memakan harta yang bukan hak daripada hak harta kita. Maka pahala zakat tadi diambil, dijulung lawan kita tuduh tadi, ampun harta tadi mana dia. Nah, artinya kadang-kadang kalau begitu kita mengambil harta, menguasai harta orang lain, orang berdiam asal anak. Ini aja ranai aja sedikit kalau bapak juga aja. Bila kita sedikit seculit itu aja ada bapak aja. Nah, coba lihat suatu sejarah
Dahulu mungkin pernah sudah kita ceritakan, hanya gara-gara kayu yang sebesar kulit gigi. Ini kalau kita ceritakan sedikit lagi. Ada di masa dahulu, di zaman Nabi Isa, ada orang yang sudah meninggal selama 70 tahun dikubur. Kemudian Nabi Isa mendengar derita di dalam kubur itu. Penasaran Nabi Isa, apa geraknya Nabi Isa di dalam kubur itu. Akhirnya orang yang di dalam kubur itu dibangkitkan, dihidupkan lagi ke dunia. Akhirnya Nabi Isa, kenapa hidup pulang? Bukankah atas permintaan engkau? Ya. Ujar Nabi Isa, ada yang aku tanyakan, berapa tahun sudah mati? 70 tahun aku di dalam kubur. Semasa di dalam kubur, bagaimana sidang tentang amal? Ujar Sidin, semua amalku diterima dengan baik oleh Tuhan semua. Cuma sabutin lagi sampai wayah ini belum selesai sidangnya. Selama 70 tahun belum tuntung sidangnya. Apa itu? Ujar Sidin, aku semasa hidup di dunia itu gawianku membicak. Pas aku makan di warung, iwaknya daging, dikiyau oleh orang tua, minta antarakan kulit ke rumah. Orang tua tadi mengangkut kayu, akhirnya kayu yang dibuat dalam becak, jangkau yang ini becak. Diantarlah lagi makan tegas-tegasan Sidin tukang becak tadi, tegas-tegasan makan antar orang tua tadi membawa kayu ke rumah. Sampai di rumah diangkat-angkat kayunya, dibuatkan ke dalam rumah. Tiba guling dari rumah orang tua mengantar kayu tadi. Sidin mengarang makan tegas-tegasan tadi, ada daging, makan daging kesulitan di orang Banjar, daging tak kasar di gigi. Akhirnya apa? Diambillah patahan-patahan kayu yang dibecahkan, diambil, diulang kulit gigi oleh Sidin. Itu sudah tutup, dibuang. Kadang pikir juga aja Sidin. Kadang memikirkan gara-gara kayu itu, kadang memikirkan apapun, karena kayu itu ada harganya. Biar bapak jantin dia pasti diberikan haji juga. Dan akun kayu itu kan bapak kayu juga, dengan patahan kayu itu tadi pikirannya. Ternyata ujar Sidin, gara-gara patahan kayu yang sebesar kulit gigi, sidangnya 70 tahun di dalam kubur kada tuntung sampai wayah ini. Inilah dalam kubur itu menjerit dan isi. Coba kita bayangkan para arwah yang sudah mendahului kita. Seandainya kita diperdengarkan bunyi tangisan di dalam kubur, tentunya kita akan ikut menangis. Karena mereka sedang disidang. Sidang apa? Nih, sidang harta. Padahal sudah berjahat, sudah dijahati. Tapi semasa hidup tak makan ampun orang. Kada bayi. Hati-hati. Kadang-kadang ini dianggap sesuatu yang ringan, sesuatu yang membanggakan. Contoh, duduk di warung makan wadah tiga, berbadan juga asam anak sudah. Jangan tahu juga dia tukang warungnya, aku makan tiga berbadan juga asam anak. Padahal apa? Coba kita bayangkan, sesuatu yang kita makan tidak berharga, hanya potongan kayu sebesar kulit gigi saja. Sidangnya 70 tahun di dalam kubur tertutup. Apalagi jadi diwadahi gatal pada kulit gigi, berapa tahun kayaknya sidangnya. Alangkah beratnya. Maka apa? Pahala jagat kita akan diambil, akan diberikan kepada harta, pemilik harta yang kita makan tadi. Nah, jadi kita usahakan jangan sampai kita termasuk seorang hamba yang mendapati bulan Ramadan didoakan oleh Jibril, diaminkan oleh Nabi kita, hamba-hamba yang celaka, hanya karena kita tidak memperhatikan. Yang pertama, kita ada memperhatikan lidah kita, suka mencela. Mencela ini jangan bahasa awal ini mawaden berbeda. Mau pasti itu mawaden jangan bahasa Banjar. Kalau bahasa Indonesianya mencela.
Mawaddah itu bahasa Banjar. Hati-hati, dia sekali mawaddah habis amal kita. 10 tahun sabahian sekali mawaddah habis amal, bangkrut kita. Bukankah iblis yang berasal daripada jin asalnya anakannya di surga, tapi ia membangkang karena apa? Karena ia sombong, dikeluarkan dari surga. Nyata-nyata sudah di dalam surga dikeluarkan, apalagi kita dibalut masuk surga ini. Kemudian ada lagi yang membawa catatan amal, pahalanya banyak, diambil oleh Tuhan catatan amalnya, dilemparkan ke muka. Dari cerita ini yang diriwayatkan oleh Muslim, tentulah bisa kita pikirkan, pasti pahala membawa masuk surga. Ini menentukan, jangan merasa penyembahiyah, jangan merasa berpuasa, jangan merasa sempurna mengeluarkan zakat, tapi lidah tidak dijaga untuk mencela, kemudian tidak bisa menjaga sifat fitnah, kunjing, menggibah, habis semuanya, habislah amal kita. Inilah kata Nabi, orang yang bangkrut nantinya. Ada kita yang bangkrut itu, coba bilang di sini para sahabat, orang yang bangkrut, orang yang ada isi dirham, orang yang ada isi duit aja. Ada mau orang miskin itu ada mau bangkrut, apa nanti bangkrutakannya? Orang hidup di dunia ini kan mau bangkrut, orang sugih, asalnya sugih, tidak ada harta lagi bangkrut ya. Tidak apa orang miskin di mana bahasa bangkrut tidak mau. Makanya diluluskan oleh Nabi. Maka orang yang bangkrut, orang yang banyak pahala. Ketika di hadapan Tuhan di sidang, habis amalnya hanya gara-gara lidahnya mencela, suka menuduh, memfitnah, mempuji, kemudian memakan harta orang lain tanpa izin, tanpa berpada, kemudian menumpahkan darah si ini dan memukul si ini. Nah, menumpahkan darah itu artinya Jakawaya ini membunuh. Menumpahkan darah bisa juga menyusup, bisa juga menyilip, memburis, kemudian memukul. Kadang-kadang karena emosi tangan ada terkontrol. Inilah yang menggugurkan semua amal kita nantinya ketika kita dibangkitkan dan disidang. Oh, berarti sidang itu sudah kiamat kan? Bukan. Sidangnya itu kaitan sudah kita ini diletakkan di liang lahat, sudah mulai sidang, sudah mulai ditakuni masalah harta. Semua ditakuni semua. Ada nyaman-nyaman. Dikira mati selesailah permasalahan, justru begitu mati bertambah alahan lagi di dunia masalahnya, tambah rumit nilainya mati. Kalau kita berpikir dengan mati kita selesai masalah kita, tidak mungkin. Justru kita mati ketika diletakkan di liang lahat, masalah kita lebih banyak. Mending kita di dunia banyak masalah, masih nyawa berkuliah kiri kanan lawan-lawan. Amun sudah di liang lahat, kemana kita berkuliah? Habis bisa bertambah masalah. Sekali ditakuni, sekali menjawab salah 70.000 meter tempat terbentang kita dengan pukulan yang luar biasa. Maka momentum di bulan Ramadan ini, semua kesalahan kita dari akhir balik sampai malam hari ini, amun pian selama sampai malam hari ini sembahyangnya dengan iman dan takwa. Tujuannya adalah iman dan takwa. Habis semuanya diampuni Tuhan. Asal ikhlas, ujung-ujung bagawian ayah karena sampai kamu dia rasa uyuhnya bila sayuh dilepas. Aku jasa uyuh bener mantap tak. Kan jadi gawi pada zaman bagai lembarnya lepas sangat-sangat. Kan usah digawi.
bendomot biar ya, daripada kita begawian malah membuat sesuatu dosa. Maka di dalam kehidupan dari 4 bulan yang diharamkan ini, salah satunya di bulan Ramadan, bulan Muharram, bulan Syawal. Ada pendapat lain, ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ada 2 pendapat ulama yang ada dari 12 bulan, 4 bulan haram. Salah satunya Ramadan, dan kebetulan kita sedang berada di bulan Ramadan. Maka harapan kita, mumpung kita baru tahun ini bertakwa lagi di Ramadan, biar Ramadan yang kita hadapi sekarang ini kita bagi kehidupan kita, anggap kita anggap pada bertakwa lagi Ramadan. Ini kita ada perasaan dilanggarnya lagi. Berapa itu sudah 6 tahun dulu bertakwa, orangnya di sini tahun ini kan ada lagi. Kursi yang tak pakai lagi. Bayangkan kita tunggal lingkungan diambil Tuhan. Pastikan kita bulan Ramadan di tahun akan datang kita bertakwa? Belum tentu. Gunakan Ramadan hari ini dengan sungguh-sungguh. Kita menghabiskan semua dosa kita dari akhir balik, biar nyaman menghitung pahala dan dosa kita ini mulai akhir balik sampai malam hari ini. Kadang-kadang orang kita itu bingung sudah. Adalah kita mengerjakan sembahyang separuh umur belum tentu, bujur belum tentu juga. Maka Ramadan cukup mengerjakan puasa imanan wa ihtisaban, Allah ampuni semua dosa kita. Jadi selama puasa jaga hati, jangan mencela lidah kita, jangan memfitnah, jangan juga kita kemudian harta kita perhatikan semuanya bulan Ramadan. Kemudian di malamnya barang siapa qamar Ramadan, habis juga ini. Kita akan beribadah setiap malam. Tujuannya apa? Imanan mati sahabat, aku ampuni juga Tuhan dosa. Jangan khawatir. Anggap aja Ramadan ini kita menghapuskan semua dosa-dosa kita. Karena mudahan umur panjang, bertamu di Idul Fitri. Idul Fitri inilah laksana bayi baru lahir, laksana. Bukan kita kayak bayi, bukan. Kita ini laksana seperti bayi yang baru dilahirkan, bukan seperti bayi yang dilahirkan, namun seperti bayi anak-anak kita berdua Tuhan. Selaksana itu artinya bayi yang lahir itu suci, ingat ada membawa dosa, ada membawa pahala. Maka kita boleh kainannya, kada usah membawa pahala, kada usah membawa dosa, kosong kembali suci. Karena pahala itu artinya balasan. Apa balasannya? Surga aja lagi. Nur bila ingatnya wadah kita boleh itu huruf non. Bila ini gawian kita bujur, nunnya berdapat menjadi nur, surga. Bila gawian kita buruk, balasannya apa? Huruf non juga, tapi berbaris nar, yang disebut dengan neraka. Maka sekali lagi kita berharap untuk kita semuanya umat Nabi Muhammad, semoga apa yang diaminkan oleh Nabi kita tentang doa Jibril tadi, hamba-hamba yang celaka tidak mendapatkan ampunan Tuhan di bulan Ramadan, kita terhindar dari doa tersebut. Makanya kita ketahui tadi rumusnya, jangan sampai kita terlanggar. Lebih baik bermodal koriji, lebih baik berbesar hati, rendah iman, musuh dada, bersabar, ikhlas. Apapun yang terjadi, yang menimpa, yang kita dengar, yang kita lihat, itu yang harus kita perhatikan. Namun kawan, amalannya ini jangan hanya bulan Ramadan, seterusnya jangan lagi berubah. Jangan bulan Ramadan, kenapa tuh Ramadan besar bertambah belas dendam, jangan. Tetap bulan Ramadan amalkan yang baik, seterusnya amalkan kita yang baik. Itu mudah-mudahan kita bisa melaksanakan semuanya.
agar kita tergolong kepada umat Nabi Muhammad yang nantinya masuk surga tanpa hisab. Ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im, orang-orang yang mendahulu, yang berdahulu mendekati memaraki aku, ujar Tuhan, fi jannatin na'im, langsung memasukkan ke dalam surga tanpa hisab. Mudah-mudahan kita tergolong dengan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad, umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Amin. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari